Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5121 Peti Mati Hitam. Gua di hadapannya sangat sempit, hanya berisi satu peti mati hitam. Kabut gelap dan mencekam menyelimutinya. Peti mati itu diukir dengan berbagai rune yang rumit dan aneh, seolah menyegel dunia. Rune penyegel ini, sepertinya tidak mencegah isinya keluar, melainkan melindunginya. Setelah memastikan peti mati itu aman, Lin Bai mendekati peti mati itu dan memeriksanya dengan saksama. Rune pada peti mati itu masih hidup. Mungkinkah orang di dalamnya masih hidup? Mungkinkah peti mati ini adalah penguasa di bawah puncak Tianzu? Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, dan tanpa sadar ia mundur 2 langkah, menjadi berhati-hati dan waspada. Sebelum memasuki puncak Tianzu, Lin Bai, Yi Zian, dan yang lainnya telah menyimpulkan bahwa jika makhluk terlarang benar-benar ada di bawah puncak Tianzu, niscaya ia adalah kekuatan yang tangguh. Peti mati di hadapannya adalah satu-satunya yang ditemukan Lin Bai di air Sensian. Pikiran pertamanya adalah apakah itu mungkin tempat pemakaman seorang tokoh yang kuat. Namun setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lin Bai menggelengkan kepalanya. Mustahil. Tempat ini begitu sunyi. Mengapa sosok tak tertandingi memilih untuk beristirahat di sini? Meskipun ia tidak dapat memastikan apakah peti mati di hadapannya terhubung dengan makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu, ia yakin peti mati itu terhubung dengan getaran puncak Tianzu. Haruskah aku membukanya dan melihatnya? Lin Bai merenung, mondar-mandir di dalam gua. Bagaimana jika, setelah membukanya, ia menemukan sosok tak tertandingi, seorang kultivator yang sebanding dengan alam buah Daluo Dao? Apa yang akan ia lakukan? Dengan kekuatan Lin Bai saat ini, ia masih bisa melawan seorang pendekar buah Tai Dao. Namun, jika ia bertemu dengan seorang master setingkat itu, ia akan tamat. Jika ia tidak membukanya, bukankah semua usaha yang telah ia lakukan untuk menemukan tempat ini akan sia-sia? Setelah banyak pertimbangan, Lin Bai memutuskan untuk mengambil risiko. Sekalipun harta karun itu tidak ditemukan, setidaknya ia harus mencari tahu apa yang terjadi di bawah puncak Tianzu. Segera, Lin Bai mengaktifkan keempat pedang terbangnya, melayang di udara, bilahnya mengarah ke peti mati. Jika Lin Bai membuka peti mati atau bergerak, pedang-pedang terbang itu akan langsung menyerang. Bersamaan dengan itu, buah dao penelan surga di dalam tubuh Lin Bai perlahan bersirkulasi, dan aura tertinggi mengembun di dalam dirinya. Mengaktifkan tubuh dao 5 elemen untuk melindungi wujud fisiknya, Lin Bai mempersiapkan diri. Ia perlahan mendekati peti mati dan mengaktifkan teknik dao penelan surga untuk mematahkan batasan, lalu menempelkannya pada pedang iblis. Sambil memegang pedang iblis, ia menusukkan bilahnya ke celah peti mati. Teknik dao penelan surga menembus batasan, dengan mudah merobek segelnya. Dewa pedang iblis yang ramping dan seperti sayap jangkrik juga menembus celah tersebut. Lin Bai mencengkeram gagang peti mati dan mendorongnya dengan kuat. Dengan gemuruh keras, peti mati yang luar biasa berat itu terdorong sedikit hingga terbuka. Bau busuk yang menyesakkan tercium dari peti mati. Lin Bai mengaktifkan mata suranya dan mengintip ke dalam, menemukan sebuah peti mati. Peti mati bagian luar, pada dasarnya, berfungsi untuk melindungi peti mati. Ketika manusia menua dan terkubur di dalam tanah, lapisan pelindung, peti mati luar, dibangun untuk melindungi peti mati dari kerusakan. Membuka peti mati luar memperlihatkan peti mati di dalamnya. Setelah memastikan keamanannya, Lin Bai mendorong lagi, membuka peti mati setengahnya. Mencondongkan tubuh ke depan, ia mengintip ke dalam peti mati hitam di dalamnya, yang lagi-lagi disegel dengan lapisan rune. Pemeriksaan cermat di bagian dalam peti mati tidak menemukan harta atau barang berharga. Ia juga tidak menerima petunjuk atau informasi berguna. Dengan enggan, Lin Bai membuka peti mati itu sekali lagi. Pedang iblis bersandar pada peti mati di dalamnya, kekuatan teknik rahasia terlarang menghancurkan segelnya. Dengan dorongan kuat, Lin Bai mendorong tutup peti mati bagian dalam hingga terbuka. Saat tutup peti mati didorong terbuka, Lin Bai segera menghindar dan mundur, dan keempat pedang terbang dengan cepat bergerak maju, dengan sinar pedang tajam mengarah ke peti mati. Jika orang di dalam peti mati itu masih hidup, selama ia masuk angin, pedang terbang itu akan langsung mencabik-cabiknya. Lin Bai mundur beberapa langkah, mengamati peti mati itu dengan waspada. Setelah menunggu beberapa saat, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, sehingga ia memberanikan diri untuk mendekat lagi secara perlahan. Sesampainya di peti mati, Lin Bai menundukkan kepala dan melihat ke dalam. Di dalam peti mati,
sesosok mayat kering terbaring, dengan kedua tangan terlipat di perutnya. Di bawah telapak tangannya, tergenggam sebilah pedang tajam yang tak tertandingi. Jubah di tubuhnya telah lama kehilangan spiritualitasnya, berkarat dan tanpa spiritualitas. Ada sebuah tas penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, yang sepertinya sudah lama tidak dibuka. Lin Bai melihat ke dalam peti mati, dan yang pertama dilihatnya adalah pedang itu. Pedang itu adalah senjata sihir Tao tingkat tinggi. Senjata sihir Tao tingkat tinggi ini adalah pedang terbaik yang pernah dilihat Lin Bai sejak ia datang ke alam iblis. Setidaknya, pedang itu lebih baik daripada pedang Ziwei dan pedang Ling Tian. Orang ini tak bernyawa lagi. Kurasa dia pasti sudah mati. Lin Bai dengan saksama memeriksa dan memastikan bahwa orang itu memang sudah mati. Baru setelah itu ia bernapas lega. Lin Bai segera mengerahkan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi benang sutra untuk mengaitkan pedang dan kantong penyimpanan dari peti mati. Saat pedang dan kantong penyimpanan itu meninggalkan jasad orang itu, mumi di dalam peti mati tiba-tiba mengepulkan asap hitam, yang berubah menjadi kabut beracun yang mematikan. Kabut itu langsung menyebar dan menyelimuti gua. Gawat! Teriak Lin Bai, lalu buru-buru menginjak pedang terbang itu, menghindar keluar dari gua, dan memasuki air sensian. Untungnya, air sensian menghalangi kabut beracun yang memenuhi gua dan tidak bisa masuk ke dalam air. Lin Bai aman untuk sementara waktu. Cerdik sekali, dia benar-benar mengutak-atik pedang di tangannya. Siapapun yang mencoba mengeluarkannya akan memicu racun mematikan yang terkubur di dalam peti mati. Racun itu bisa langsung membunuh seorang pendekar di tingkat buah Dao Tai. Lin Bai, yang memiliki buah Dao penelan surga, sangat sensitif terhadap racun. Saat merasakan racun itu, Lin Bai langsung yakin bahwa itu sama sekali bukan racun biasa. Bahkan sentuhannya saja akan langsung membuat prajurit alam Dewa Dao manapun menjadi genangan nanah dan darah. Bahkan prajurit buah Dao Tai kemungkinan besar akan mati. Setelah melarikan diri ke tempat aman sementara di air sensian, Lin Bai memandangi dua harta karun di tangannya. Meskipun pedang senjata ilahi Dao tertinggi ini luar biasa, Lin Bai sudah memiliki pedang iblis. Jika ia tidak memberikannya kepada teman, ia mungkin bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Yang tersisa hanyalah tas penyimpanannya. Semoga aku menemukan sesuatu. Karena pemilik aslinya sudah lama meninggal, Lin Bai dapat dengan mudah membuka tas penyimpanan itu. Bau busuk menguar dari dalam, seperti bangkai busuk yang tak diketahui asalnya. Lin Bai segera mulai mencari-cari di tas penyimpanannya. Beberapa buku dan kitab suci sudah membusuk, dan banyak toples pil obat telah lama menghitam dan tak bisa dimakan. Banyak besi dan biji berharga, meskipun masih berharga, masih memiliki nilai. Namun, tidak ada harta karun atau senjata ilahi lain yang ditemukan. Setelah lama mencari, Lin Bai tidak menemukan petunjuk atau harta karun berharga. Semua kerja keras ini sia-sia. Lin Bai ingin menangis. Ia segera menyimpan tas penyimpanannya dan melanjutkan pencarian di sepanjang dinding batu. Setelah lama berkelana antara hidup dan mati, intuisi Lin Bai mengatakan bahwa tempat ini bukanlah satu-satunya gua. Mencari di sepanjang dinding batu, ia yakin akan menemukan gua-gua lainnya. Benar saja, kurang dari 100 meter dari gua sebelumnya, Lin Bai menemukan gua lain. Bab 5122 orang di dalam peti mati. Setelah menemukan gua lain, Lin Bai menemukan bahwa setiap gua menyerupai ceruk berlubang di dinding batu, hanya berisi satu benda. Peti mati. Sesampainya di gua ini, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah peti mati hitam. Peti mati itu identik dengan peti mati di gua sebelumnya. Meskipun tidak dibuat oleh orang yang sama, setidaknya berasal dari sekte yang sama. Sekte atau faksi apa yang membuat peti mati ini? Dan apa tujuannya? Lin Bai menatap peti mati hitam itu dengan bingung. Jika hanya ada satu peti mati, itu bisa dijelaskan sebagai ciptaan pribadi seorang prajurit. Namun, dua peti mati identik yang berjajar menunjukkan bahwa seseorang sengaja membuatnya seperti ini. Jadi, apa tujuan peti mati ini? Bisakah peti mati ini melindungi seorang prajurit dari kematian? Atau bisakah peti mati ini memungkinkan orang mati untuk kembali ke dunia orang hidup? Dengan pengalaman yang diperoleh pertama kali, Lin Bai merasa membuka peti mati kali ini jauh lebih mudah. Namun ia tetap sangat berhati-hati. Prajurit di peti mati sebelumnya sudah mati, tetapi siapa yang tahu prajurit di peti mati ini mungkin masih hidup. Lebih lanjut,
Lin Bai merasakan bahwa peti mati ini memiliki tujuan yang lebih kompleks, pasti menyimpan rahasia tersembunyi. Namun, apa rahasia itu? Lin Bai belum memahaminya. 4 pedang terbang melayang di udara, memancarkan bilah tajam. Tubuh Dao 5 elemennya melindungi wujud fisiknya. Ia menghunus pedang iblisnya dan, menggunakan teknik rahasia untuk memutuskan ikatan terlarang, mulai membuka segel pada peti mati satu persatu. Ia membuka peti mati dan memperlihatkan mumi di dalamnya. Mumi itu juga sudah mati. Orang ini tidak memiliki harta karun, hanya kantong penyimpanan di pinggangnya. Lin Bai ingat mekanisme di peti mati sebelumnya, jadi ia sudah siap kali ini. Saat ia mengambil kantong penyimpanan, ia berbalik dan memasuki air sensian. Namun kali ini, kabut beracun yang aneh itu tidak muncul. Sepertinya kabut beracun itu bukan bawaan peti mati ini, melainkan direkayasa oleh para prajurit yang memasukinya. Tidak semua peti mati memiliki kabut beracun. Lin Bai merenungkan hal ini sambil berdiri di air sensian, mengamati gua yang masih utuh. Ia membuka tas penyimpanannya dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Meskipun beberapa ramuan dan senjata suci berharga, benda-benda itu telah terkikis oleh waktu dan hampir kehilangan kekuatan spiritualnya. Memulihkannya akan membutuhkan upaya dan sumber daya yang sangat besar, biaya yang tidak sepadan. Setelah menyimpan tas penyimpanannya, Lin Bai kembali memasuki gua. Ia tidak berani berlama-lama di gua sebelumnya karena kabut beracun. Namun, gua ini bebas dari kabut beracun, memungkinkannya untuk menjelajah lebih dalam. Gua itu sendiri tandus, biasa-biasa saja, tidak ada yang layak dipelajari. Hanya peti mati ini yang menarik perhatian Lin Bai. Berjalan di sekitarnya, Lin Bai dengan hati-hati memeriksa tanda rune di atasnya. Segera, Lin Bai mencoba memindahkan peti mati itu dan menemukan lingkaran sihir di bawahnya. Dan, lingkaran itu masih beroperasi. Lingkaran sihir. Tatapan Lin Bai menyipit saat ia menatap lingkaran itu, mempelajarinya. Ukuran lingkaran itu sangat cocok dengan peti mati itu. Jika Lin Bai tidak memindahkan peti mati itu, ia tidak akan pernah menemukannya. Rune pada lingkaran itu bersinar redup. Lin Bai tidak merasakan bahaya apapun dari lingkaran itu, juga tidak merasakan kekuatan penghancur apapun. Sesaat kemudian, Lin Bai dengan ragu-ragu meletakkan telapak tangannya di atas lingkaran itu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan samar menyerbu tubuh Lin Bai, menguras energi spiritual dan kekuatan hidupnya. Energi spiritual dan kekuatan hidup yang lenyap dari tubuh Lin Bai mengalir di sepanjang lingkaran sihir, menghilang ke tanah. Terkejut, Lin Bai segera menarik tangannya, matanya berbinar takjub saat ia berseru, lingkaran sihir ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menguras kekuatan hidup dan kultivasi seorang prajurit. Lingkaran sihir macam apa ini? Lin Bai mundur beberapa langkah, pikirannya tertuju pada peti mati itu, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Mungkinkah? Mata Lin Bai menyipit, ekspresi serius di wajahnya, seseorang menggunakan para prajurit di dalam peti mati ini sebagai nutrisi, menguras kekuatan hidup dan kekuatan kultivasi mereka untuk mengisi kembali kekuatan mereka sendiri. Kalau begitu, siapakah orang itu? Bagaimana mungkin para prajurit di dalam peti mati ini rela membiarkan kekuatan hidup mereka terkuras? Atau apakah para prajurit di dalam peti mati ini sama sekali tidak menyadari tujuannya? Semakin Lin Bai merenung, semakin ketakutan ia. Jika kecurigaan Lin Bai benar, maka di bawah puncak Tianzu pasti ada iblis tua, yang masih hidup dan sehat. Orang ini kemungkinan besar adalah sosok kuat dari Istana Iblis 9 meter. Gemuruh. Saat itu, suara gemuruh air sensian mulai bergetar lagi. Suara gemuruh itu cukup untuk membuat air sensian bergetar hebat. Meskipun Lin Bai dapat merasakan getarannya, ia tidak dapat melihat arah yang jelas di dalam air sensian. Segera, Lin Bai meninggalkan gua dan terus meraba-raba di sepanjang dinding batu, menemukan gua berikutnya. Gua ketiga. Gua keempat. Gua kelima. Gua ke-99. Gua ke-222. Lin Bai memasuki gua. Seperti biasa, gua itu tampak biasa saja, berisi peti mati hitam. Peti mati ini identik dengan peti mati lain yang pernah dilihat Lin Bai. Lin Bai, yang berpengalaman, melangkah maju, menghunus pedang sihirnya, membuka segelnya, dan membuka peti mati itu, ingin melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Namun, tepat saat Lin Bai membuka peti mati itu, tiba-tiba, terdengar geraman pelan. Lin Bai buru-buru melihat ke bawah ke dalam peti mati.
Mumi itu membuka mata pucatnya, dan kekuatan kultivasinya mulai mengalir di dalamnya. Kekuatan yang setara dengan puncak alam Dewa Dao meluas dengan cepat. Dia telah bangkit. Lin Bai tertegun pada awalnya, tetapi kemudian, merasakan kekuatan kultivasi pria itu hanya di puncak alam Dewa Dao, ia merasa tak takut lagi. Terperangkap di dalam peti mati selama bertahun-tahun, tanpa melihat matahari, bulan, atau cahaya, dan dengan kekuatan hidupnya yang terkuras habis, sungguh sebuah keajaiban bahwa ia tidak mati. Pikiran Lin Bai bergerak, dan 4 pedang terbang melesat di udara, menerjang langsung ke mumi itu. Lin Bai menganggap remeh kultivasi puncak alam Dewa Dao. Keempat pedang terbang itu menebas ke bawah, siap mencabik-cabik pria itu. Pada saat itu, mumi itu tiba-tiba berteriak, "Selamatkan aku! Selamatkan aku! Saudaraku, selamatkan aku!" Pedang terbang itu tiba-tiba berhenti di depan mumi itu. Mumi itu merangkak keluar dari peti mati dengan lemah, menatap Lin Bai dengan wajah pucat dan tak berdarah. Secercah kegembiraan terpancar di mata abu-abunya yang mati, dan ia berteriak, "Aku murid Sekte Tiansui. Selamatkan aku!" Murid Sekte Tiansui. Lin Bai tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang terbaring di peti mati itu ternyata murid Sekte Tiansui. Apa yang terjadi? Lin Bai menduga bahwa prajurit yang terbaring di peti mati itu pastilah pemimpin iblis dari Istana Iblis Jeoyu. Bagaimana mungkin ia murid Sekte Tiansui? Bab 5123 Ambil Risiko. Saudaraku, selamatkan aku. Murid Sekte Tiansui yang bagaikan mumi itu, dengan mata abu-abunya yang memancarkan kerinduan, menatap Lin Bai penuh harap. Lin Bai meliriknya lagi. Meskipun ia belum mati, peti mati itu telah menguras 99% energi hidupnya. Bahkan jika Lin Bai menyelamatkannya, ia tak akan bertahan lebih dari 3 jam. Dengan begitu banyak energi hidup yang hilang, kecuali ramuan ajaib ditemukan, bahkan dewa pun tak akan mampu menyelamatkannya. Namun ia masih hidup, dan Lin Bai punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Seketika, kekuatan spiritual Lin Bai melonjak, menarik murid Sekte Tiansui itu dari peti mati. Dengan begitu banyak energi hidup yang terkuras, pria itu sudah dipenuhi aura kematian yang pekat. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk berdiri, dan dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke tanah. "Saudaraku, kau baik-baik saja?" Lin Bai mendekat, bertanya dengan hati-hati. Meskipun ia mengaku sebagai murid Sekte Tiansui, Lin Bai tak percaya kata-katanya, jadi ia tetap waspada. Ia merasa daya hidupnya menipis, dan kesadarannya memudar. Mengetahui jiwanya akan segera mati, secercah keputusasaan dan rasa sakit muncul di matanya. "Adik junior, kenapa kau berakhir seperti ini? Kenapa kau dipenjara di dalam peti mati?" Tanya Lin Bai penasaran. Dengan sisa tenaganya, ia menjelaskan kepada Lin Bai, "Aku tidak ingat sudah berapa lama. Aku datang ke puncak Tianzu dan tersandung ke dalam cairan keemasan itu. Kupikir cairan itu berisi harta karun, tetapi begitu masuk, aku menyadari cairan itu dipenuhi gravitasi yang luar biasa kuat sehingga mustahil untuk bergerak." Petik 2. Ketika aku tersesat dalam cairan keemasan itu, aku ingin kembali, tetapi aku tidak ingat jalan kembali. Aku ingin terus maju, tetapi cakrawala terasa tak berujung. Sampai energi spiritual terakhirku habis, dan aku pingsan di dalam cairan keemasan itu. Ketika aku bangun lagi, aku melihat kakak seniorku. Lin Bai mengerutkan kening. Seperti yang ia katakan, ia tersandung ke puncak Tianzu untuk berlatih, dan secara kebetulan menemukan air sensian. Ia yakin cairan keemasan berkilauan ini mengandung harta karun yang luar biasa, tetapi ia tak menyangka akan kehilangan nyawanya. Ia menghabiskan energi spiritualnya di dalam air sensian dan jatuh koma. Ketika terbangun, ia melihat Lin Bai. Jika memang begitu, lalu siapa yang menempatkannya di peti mati setelah pingsan? Apa yang terjadi di dalam air sensian setelah ia pingsan? Dengan begitu banyak gua dan peti mati di sini, berapa banyak murid Sekte Tiansui yang ada di dalamnya? "Adik muda, tahukah kau bagaimana kau bisa masuk ke dalam peti mati?" Tanya Lin Bai ragu-ragu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu. Setelah pingsan, aku tidak merasakan apa-apa." "Apa kau tidak merasakan sesuatu yang aneh?" Tanya Lin Bai putus asa. "Tidak." Ia menggelengkan kepala. Lin Bai ingin tahu tentang perasaannya setelah koma. Lagi pula, bahkan seorang seniman bela diri di tingkat Dewa Dao pun masih memiliki jejak kesadaran dalam kesadaran spiritual mereka saat tidak sadar. Jika ada yang mengganggu tubuh fisik mereka, mereka pasti akan merasakannya. Namun, ia tidak merasakan apa-apa,
bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa masuk ke dalam peti mati. Saat Lin Bai menanyainya, kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Di saat-saat terakhir, ia terbaring mati di hadapan Lin Bai. Murid Sekte Tiansui ini sudah tidak bernapas lagi. Mati secepat ini, kupikir ia bisa bertahan selama 2 atau 3 jam. Mata Lin Bai berbinar saat ia menatap mayatnya. Saat menyelamatkan pria itu dari peti mati, Lin Bai merasakan energi hidupnya hampir habis. Kalaupun ia takkan bertahan lebih dari 3 atau 4 jam. Namun, Lin Bai tak menyangka ia akan mati secepat itu. Padahal baru seperempat jam. Kalau aku tak menyelamatkanmu, kau mungkin masih bisa hidup beberapa tahun lagi di dalam peti mati. Tapi aku menyelamatkanmu, dan kau langsung mati. Mata Lin Bai menyipit saat menatap peti mati itu, tertegun. Peti mati itu selain menguras energi hidup sang prajurit, juga memperlambat hilangnya energi tersebut. Dengan kata lain, jika seorang prajurit yang hanya punya waktu 3 hari untuk hidup terbaring di dalam peti mati, tanpa terkuras oleh susunan sihir, ia mungkin bisa bertahan hidup selama 2 atau 3 bulan. Namun, jika mereka meninggalkan peti mati itu lagi, mereka akan langsung mati. Menarik sekali. Lin Bai mengangkat tangannya dan memasukkan peti mati yang ada di dalam gua ke dalam tas penyimpanannya, lalu membawanya kembali untuk mempelajarinya lebih saksama. Dengan jentikan jarinya yang lain, aliran api spiritual turun ke atas mayat murid Sekte Tiansui, membakarnya menjadi abu. Ia kemudian berkata, "Saudara muda, terlepas dari apakah kau murid Sekte Tiansui atau bukan, aku tidak bisa mengeluarkan jasadmu dari air sensian. Aku punya urusan lain, jadi aku hanya bisa mengantarmu pergi." Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri, menatap mayat yang terbakar di hadapannya. Kemudian, ia melirik lingkaran sihir di bawah peti mati dan berbisik, melanjutkan pencarian ini bukanlah solusi. Jika kita bisa menemukan lokasi di mana lingkaran sihir ini menguras energi kehidupan, mungkin kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lin Bai mendekati lingkaran sihir itu dan mempelajarinya lagi, mempelajari sifat-sifatnya yang menguras energi kehidupan. Ia merenung sejenak, hanya satu solusi dalam pikirannya. Lin Bai sendiri akan duduk di atas lingkaran sihir, menggunakan energi kehidupannya sendiri sebagai umpan, dicampur dengan kekuatan penghisap, untuk menjelajahi jalan. Mungkin itu akan menghasilkan keajaiban. Aku tak punya pilihan selain mengambil risiko ini, kata Lin Bai, matanya berbinar penuh tekad saat ia duduk bersila di atas lingkaran sihir. Seketika, gelombang kekuatan meletus dari formasi, menyerap energi hidup Lin Bai. Buah dao penelan langit beredar di dalam diri Lin Bai, dan jejak kekuatan penghisap ini bercampur dengan energi hidupnya, ikut terserap oleh formasi. Lin Bai merasakan arah kekuatan penghisap itu dan perlahan menyadari, sebelum menyerap energi hidup, formasi itu langsung menuju ke gunung. Lin Bai memanipulasi kekuatan penghisap itu, menyebarkannya ke dalam formasi, menjangkau ke segala arah, mendeteksi jumlah peti mati di dalamnya. Tak lama kemudian, Lin Bai merasakan ribuan formasi ini, menyerap energi hidup di dalam setiap peti mati dan mengikuti jejak mereka, langsung menuju ke gunung. 1, 2, 10, 100, 900. Lin Bai jelas merasakan setidaknya 1000 peti mati, ribuan formasi yang beroperasi. Di mana tepatnya formasi-formasi ini menguras energi hidup. Lin Bai mengumpulkan kembali kekuatan melahapnya, mengikuti kekuatan formasi, perlahan-lahan bergerak semakin dalam ke pegunungan. Tak lama kemudian, kekuatan melahap merasakan kekuatan-kekuatan kehidupan ini, bagaikan sungai yang mengalir ke laut, menyatu dalam lingkaran sihir yang luas jauh di dalam pegunungan. Dan di sana, juga terdapat sebuah peti mati. Namun, peti mati ini adalah peti mati emas yang megah. Setelah merasakan arah kekuatan kehidupan, Lin Bai segera menghancurkan jejak kekuatan melahap, agar tidak mengejutkan makhluk terlarang di dalam peti mati emas itu. Jadi jalannya ada di pegunungan. Mata Lin Bai tiba-tiba melebar, dan sedikit pucat muncul di wajahnya. Bab 5124 jalannya ada di pegunungan. Jalannya ada di pegunungan. Lin Bai membuka matanya dan buru-buru keluar dari lingkaran sihir. Meskipun Lin Bai baru duduk di lingkaran sihir sebentar, sejumlah besar energi kehidupan telah terkuras dari tubuhnya, membuatnya tampak sedikit pucat. Energi kehidupan, tidak seperti kultivasi dan kekuatan spiritual, dapat dipulihkan secara perlahan. Sederhananya, energi kehidupan adalah rentang hidup, atau rentang hidup. Manusia fana hanya hidup selama 100 tahun.
prajurit di tingkat Dewa Dao dapat hidup sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun. Misalnya, baru saja, ketika Lin Bai duduk di lingkaran sihir, tanpa perlindungan peti mati, hanya dalam beberapa saat, lingkaran sihir tersebut menguras lebih dari 100 tahun masa hidupnya. Ini setara dengan menguras habis energi kehidupan seorang manusia fana dalam sekejap. Namun, Lin Bai telah berkultivasi hingga puncak alam Dewa Dao, dan bahkan setelah berkelana dari benua kuno yang liar ke alam iblis, ia hanya menghabiskan kurang dari 100 tahun untuk berkultivasi. Oleh karena itu, masa hidup Lin Bai kini sangat berlimpah. Bahkan jika 100 tahun masa hidupnya terkuras, itu masih dalam batas toleransi Lin Bai. Di dunia yang bermandikan air abadi ini, ada ribuan peti mati kehidupan ini. Tujuan air abadi di sini adalah untuk melindungi peti mati kehidupan ini. Peti mati ini dapat memperlambat penurunan masa hidup seorang prajurit. Namun, di bawahnya, sebuah susunan penguras kehidupan telah terukir, yang digunakan untuk mengisi kembali kekuatan hidup peti mati emas jauh di dalam gunung. Lin Bai perlahan-lahan memahami tujuan peti mati tersebut. Haha, kurasa para iblis dari Istana Iblis 9 Neter, setelah berbaring di peti mati mereka, tidak menyadari bahwa peti mati ini terukir susunan penguras kehidupan. Petik 2. Begitu mereka berbaring di peti mati, kekuatan peti mati mulai aktif, menyebabkan mereka memasuki kondisi dorman. Mereka tidak lagi dapat merasakan apapun di luar. Lin Bai menduga bahwa mungkin iblis pertama dari Istana Iblis 9 Neter yang berbaring di peti mati tidak menyadari adanya susunan penguras kehidupan di bawah mereka. Ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan murid Sekte Tiansui, setelah ia terbaring di dalam peti mati, ia tak lagi merasakan apapun. Oleh karena itu, Lin Bai menyimpulkan bahwa meskipun peti mati ini dapat memperlambat hilangnya umur seseorang, peti mati ini juga memaksa seseorang ke dalam kondisi hibernasi paksa. Siapakah yang ada di dalam peti mati emas ini? Apa tingkat kultivasinya? Apakah dia masih hidup? Lin Bai dipenuhi rasa ingin tahu dan pertanyaan tentang peti mati emas tersebut. Setelah mondar-mandir di dalam gua untuk waktu yang lama, Lin Bai memutuskan untuk mencari peti mati emas di kedalaman gunung. Segera, Lin Bai mengaktifkan keempat pedang terbangnya, mengarahkannya ke gunung, dan menusuknya. Masing-masing pedang ini ditempa dari besi suci Sekte Tiansui yang sangat langka. Ketajamannya tak tertandingi, mampu mengiris besi seperti lumpur, dengan mudah menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Namun, Lin Bai telah meremehkan kekuatan di dalam gunung. Gunung ini benar-benar mengandung kekuatan susunan sihir. Lin Bai menatap pedang-pedang terbang itu dengan takjub. Baru saja, sebuah pedang terbang menembus dinding batu gua, mencoba mengukir jalan menuju peti mati emas. Namun, hantaman pedang tajam itu hanya menghasilkan percikan api, meninggalkan batu itu utuh. Lin Bai segera menyadari bahwa gunung itu mengandung kekuatan formasi magis. Saat ini aku berada di bawah puncak Tianzu. Dinding batu di sini mengandung kekuatan formasi magis. Ini berarti, seluruh puncak Tianzu adalah formasi magis yang sangat besar. Sungguh usaha yang luar biasa. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan luar biasa Istana Iblis 9 Neter, yang mampu mengatur formasi sebesar itu. Ia bahkan berspekulasi, bahwa guru iblis Istana Iblis 9 Neter telah melepaskan teknik magis terlarang, larangan angin dan salju, di tanah luas ini untuk melindungi puncak Tianzu. Semua susunan sihir dan air abadi yang terpasang di puncak Tianzu, beserta peti mati dan susunan penguras kehidupan, dirancang untuk peti mati emas itu. Meskipun susunan yang tertanam di dinding akan menyulitkan orang lain untuk mengukir jalan menuju gunung, Lin Bai menganggapnya mudah. Dao penelan surga. Patahkan larangan. Lin Bai menyalurkan sihir Taoisnya, dan bilah-bilah hitam muncul dari keempat pedang terbangnya. Ia menebas gunung sekali lagi, dengan mudah merobek susunan dan menebas setiap batu. Dengan pedang terbangnya, ia dengan paksa mengukir jalan di depannya, menuju lebih dalam ke gunung. Bersamaan dengan itu, saat pedang terbang Lin Bai menghancurkan kekuatan susunan gunung, sebuah retakan yang tajam bergema dari sebuah peti mati di dalam gua di dalam air abadi. Peti mati itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan sebuah tangan kering menekannya, mengangkat tubuhnya ke posisi duduk. Seorang pria, semuda mayat, bangkit dari peti matinya. Matanya yang pucat dan tak bernyawa menatap air abadi, dan ia berbisik, beraninya kau menghancurkan rencana agungku. Suara serak dan kering keluar dari bibirnya. Detik berikutnya, ia melangkah keluar dari peti mati,
masuk ke air abadi, dan dengan cepat menuju gua tempat Lin Bai berbaring. Setiap langkah yang ia ambil, tekanan padanya semakin kuat. Jika peti mati itu tidak menguras energi vitalnya, kekuatan ki dan darahnya tak lagi berada di puncaknya. Kalau tidak, ia pastilah kekuatan yang tangguh. Setidaknya seorang pejuang di alam Tai Dao Guo. Di dalam gua, pikiran Lin Bai bergerak, dan 4 pedang terbang, bagaikan bor, membuka jalan baginya, mengukir jalan lebih dalam ke dalam gua. Tak lama kemudian, Lin Bai mengikuti jalan yang diukir oleh pedang terbang itu, langsung menuju peti mati emas. Namun Lin Bai tidak menyadari bahwa bahaya diam-diam mendekat. Mumi itu telah memasuki gua. Melihat lorong tempat Lin Bai muncul, ia bergumam sendiri, Swiss. Klan penelan langit, Lin Bai, yang terperangkap di dalam lorong, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia berbalik dengan ekspresi serius. Dari balik lorong yang gelap dan mencekam itu, sepasang mata menatapnya. Mata itu, yang dipenuhi kebencian dan amarah, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung Lin Bai. Mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Lin Bai menghunus pedang terbangnya, mengukir lorong menembus gunung. Ia sekaligus menghunus pedang iblisnya dan menatap dingin keluar. Menginjak, menginjak, menginjak. Perlahan, suara langkah kaki bergema di lorong yang gelap dan dalam, bergema di telinga Lin Bai dan mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, sesosok perlahan muncul ke dalam pandangannya. Meskipun kegelapan di bawah tanah begitu pekat, mata Asura Lin Bai membuat kegelapan itu tampak hampa, memungkinkannya untuk dengan mudah menemukan sosok itu. Mumi yang menyusut, mengenakan jubah Tao yang compang camping, dengan beberapa helai rambut putih kusut berkibar di udara. Meskipun tidak memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi, ia memancarkan aura menakutkan saat mendekati Lin Bai. Klan, langit. Gumamnya dalam hati, bergerak 10 langkah di depan Lin Bai. Ia melihat Lin Bai, dan Lin Bai melihatnya. Monster yang bisa bicara lagi. Lin Bai waspada, tetapi ia tersenyum dan berkata, "Kau bukan murid sekte Tiansui, kan?" Wajah Mumi itu berubah, seolah-olah kesakitan yang luar biasa. Aku yang memasukkan murid-murid sekte Tiansui itu ke dalam peti mati. Tentu saja, aku bukan murid sekte Tiansui. Kata-katanya menjernihkan banyak keraguan Lin Bai. Bab 5125 Formasi Qian Kun Wanshi. Peti mati penciptaan Yin Yang. Akulah yang memasukkan murid-murid sekte Tiansui itu ke dalam peti mati. Mumi itu menatap Lin Bai, mata abu-abunya dipenuhi kematian. Kata-katanya menjernihkan banyak keraguan Lin Bai. Lin Bai sudah sangat penasaran bagaimana murid-murid sekte Tiansui itu, yang tak sadarkan diri di air sensian, bisa berakhir di dalam peti mati. Jadi, kau sisa-sisa istana iblis 9 meter, dan kau tidak mati di dalam peti mati. Tahukah kau bahwa meskipun peti mati memperlambat hilangnya energi vital, ada susunan sihir di bawahnya yang terus-menerus menguras energi vitalmu. Singkatnya, kau ditipu oleh orang-orangmu sendiri. Raut kebingungan melintas di mata Mumi itu. Ia menatap Lin Bai cukup lama, seolah sedang merenung. Lin Bai sangat mengenalnya, warna mata Crow saat ia berpikir sama dengan warna matanya. Aku tidak ingat, tapi aku ingat seseorang berkata, bahwa siapapun yang masuk tanpa izin ke sini harus mati. Wajah Mumi itu kemudian menggelap, melotot ke arah Lin Bai dengan niat membunuh. Lin Bai tercengang. Para mumi telah terperangkap di dalam peti mati begitu lama, dan susunan sihir yang menguras energi hidup mereka telah meninggalkan mereka trauma mendalam, menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar ingatan. Lebih lanjut, jika dia benar-benar pemimpin iblis Istana Iblis 9 Meter, dia pasti hidup 100.000 tahun yang lalu. Kelangsungan hidupnya adalah sebuah keajaiban, jadi kehilangan ingatan adalah hal yang wajar. Kemudian, Lin Bai dengan tajam menangkap informasi penting, dia berkata, seseorang berkata siapapun yang masuk tanpa izin ke sini harus mati. Dengan kata lain, dia telah menerima perintah untuk menjaga tempat ini. Peti mati adalah sarana untuk menopang hidup mereka, dan tugas mereka adalah melindungi tempat ini. Melindungi tempat ini, tak diragukan lagi, berarti melindungi peti mati emas. Saat berikutnya, dia menyerang Lin Bai, wajahnya terukir bau busuk. Bentrokan sengit bergema di lorong sempit itu. Lin Bai menghunus pedang sihirnya, memaksa para mumi mundur. Terperangkap di dalam peti mati selama 100.000 tahun, kekuatan hidup dan kultivasi mumi tersebut berkurang hingga hanya 1/10 dari kekuatan aslinya. Lin Bai dengan mudah menyerap kekuatan yang dilepaskannya. Lin Bai sudah yakin bahwa di masa jayanya,
orang ini pastilah seorang ahli alam Tai Dao Guo. Namun, kekuatan hidup, kekuatan kultivasi, serta kekuatan ki dan darahnya telah sangat berkurang, menyebabkan kultivasinya merosot ke alam Daoshen. Namun, ia tidak boleh diremehkan. Meskipun kekuatannya saat ini hanya di puncak alam Daoshen, ia sebelumnya telah mencapai alam Tai Dao Guo. Serangan pedang Lin Bai membuat mumi itu terpental, tetapi tidak menghilangkan kehancurannya. Mumi itu langsung melancarkan serangan balik, menerjang ke arahnya. Tangannya membentuk cakar, jari. Jarinya seperti bilah pedang, menyerang Lin Bai. Lin Bai terpukul mundur oleh monster itu. Semburan energi hijau memancar dari tubuhnya, berubah menjadi sinar pedang tajam yang menghantam mumi itu. Pada saat ini, kekuatan penuh fase kedua teknik pedang teratai hijau dilepaskan oleh Lin Bai. Rawa kekacauan yang lembut, cahaya pedang biru berkilauan menebas mumi itu. Jika bukan karena susunan sihir tak tertembus yang tertanam di dinding sekitarnya, satu serangan Lin Bai pasti sudah menghancurkan seluruh puncak Tianzu. Gemuruh, getaran hebat menggema di seluruh lorong, memancar keluar, mengguncang dasar puncak Tianzu dan air Sensian dengan dahsyat. Mumi itu, yang menerjang pedang Lin Bai, menerjangnya, kelima jarinya menusuk dadanya, berniat mencabik-cabik jantungnya. Di saat genting ini, pikiran Lin Bai bergerak, dan 4 pedang terbang berayun dan beterbangan, mengiris anggota tubuh mumi itu. Dengan pusaran cahaya pedang setajam silet, yang penuh dengan kekuatan melahap, pedang itu memotong anggota tubuh mumi itu, menghancurkannya menjadi debu. Saat mumi itu mencapai Lin Bai, mumi itu jatuh dengan mengerikan di kakinya. Karena ia telah menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu. Pemotongan anggota tubuhnya tidak menghasilkan setetes darah pun. Kau, jangan pernah berpikir untuk memasuki area terlarang ini. Ia jatuh ke tanah, anggota tubuhnya hancur, namun ia masih meraung tanpa henti pada Lin Bai. Aku khawatir kau tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku sekarang. Lin Bai memelototinya dengan jijik, menghunus pedang iblisnya, siap mencabik-cabiknya menjadi debu. Namun pada saat itu, cahaya merah menyilaukan tiba-tiba memancar darinya. Cahaya ini, tanpa kekuatan ofensif apapun, lebih berfungsi sebagai sinyal. Dengan desiran, cahaya merah yang memancar darinya mengembang hingga ukuran tertentu sebelum tiba-tiba meledak. Cahaya pelangi yang menyilaukan menyapu seluruh air Sensian. Gawat! Lin Bai merasakan keanehan cahaya pelangi ini dan mencoba menyerang lebih dulu. Dengan satu serangan, ia mencabik-cabik mumi itu. Meskipun ia membunuh mayat itu, ia masih selangkah terlambat, dan menyaksikan tanpa daya saat cahaya pelangi menyebar. Lin Bai menatap air abadi di balik lorong, kulit kepalanya kesemutan. Ia merasakan segala sesuatu perlahan lepas dari kendalinya. Pelangi cahaya menyapu air abadi, menggema di setiap gua di bawahnya. Kemanapun cahaya itu lewat, peti-peti mati di dalam gua berderak. Krak, krak, krak. Peti-peti mati bergerak, terbuka, dan satu persatu, mumi-mumi bangkit dari peti mati mereka. Siapakah aku? Di mana aku? Petik 2. Di mana tempat ini? Mengapa aku di sini? Siapakah aku? Para mumi bergumam sendiri sambil bangkit. Tidur panjang mereka telah kehilangan banyak ingatan. Ketika mereka melihat cahaya pelangi, mereka mulai bergerak ke arahnya. Sepertinya aku ingat, cahaya pelangi membubung ke langit, dan musuh yang kuat ada di depan pintu kita. Aku harus membasmi para penjajah. Bunuh para penjajah. Bunuh. Bunuh. Pada saat itu, meskipun mumi-mumi di dalam peti mati tak lagi mengingat siapa mereka semua bergerak ke arah yang sama, mengikuti pikiran mereka masing-masing. Di dalam salah satu gua, seekor gagak hitam berdiri di atas peti mati, berjuang membuka peti mati di bawahnya, sesekali mengumpat dengan suara pelan, sialan. Mungkinkah prajurit di dalam peti mati ini masih hidup? Sialan, aku sudah lama di sini, membuka 3 atau 400 peti mati, dan tak menemukan satu pun harta karun. Malahan, aku diserang beberapa kali oleh mayat-mayat di dalamnya. Arai Kian Kun Wansi, sialan ini, peti mati penciptaan Yin Yang, sialan ini, di mana susunan utamanya? Di mana mereka menyembunyikan mata susunannya? Kenapa tak ada harta karun? Ketika gagak itu hendak menendang peti mati itu dengan cakarnya, peti mati itu terbuka tanpa sadar, dan sesosok mayat kering terduduk. Ia bergumam bingung, aku akan membunuh para penyerbu. Bunuh pamanmu. Gagak itu melotot dan meraung, lalu menyemburkan api dari mulutnya, membakar mayat kering itu hingga berkeping-keping, tak menyisakan tulang. Setelah membunuh mumi itu, gagak akhirnya bereaksi dan berkata dengan terkejut, aneh.
Bagaimana peti matinya bisa terbuka sendiri sebelum aku sempat membukanya? Gagak. Tertegun sejenak sebelum menyebarkan kesadaran ilahinya untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di dalam air sensian. Air sensian awalnya memiliki kekuatan untuk mengisolasi pemiliknya dari dunia dan kesadaran ilahi mereka, tetapi di bawah kesadaran ilahi Gagak, air sensian seolah menghilang. Ia segera melihat Lin Bai dan berseru, "Lin Bai, sialan. Kau menemukan formasi utama dan bahkan tidak memberitahuku."